that bad day with ya. Leave it at the door. So cold-blooded killer. Take it out for show. Make a new kind of 9 to 5. Alright, that's what we gon' do. Yeah. Let's not complicate it. Trouble. Perkenalkan, di sini nama saya Rizky Bernard Miladi dari Universitas Islam Bandung, angkatan 2013. Nah, untuk motivasi saya sendiri menjadi seorang sekwil adalah karena di sini saya diberikan nikmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat, nikmat diberikan energi, dan juga pengalaman ya terutama. Dan di sini karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna, maka di sini saya mencoba untuk menjadi orang yang berguna bagi khalayak luas. Pemimpin ya, kalau misalkan pemimpin sendiri dimulai dari kata awalnya itu pemimpin, namun ditambahkan N namanya. Cuman di sini adalah dia orang yang berani bermimpi dan bisa mempengaruhi semua orang atau lingkungan sekitarnya untuk mencapai satu tujuan. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memimpin dirinya sendiri dengan baik terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Nah, untuk keyakinan saya, seberapa yakin saya menjadi seorang pemimpin, insya Allah saya yakin. Yang saya ketahui dari SDGs adalah itu adalah program lanjutan ya, terutama program lanjutan dari MDGs yang kemarin sudah berakhir pada 2015 ini terutama. Nah, yang mana kalau yang saya ketahui ada beberapa hal yang harus kita sukseskan dalam SDGs ini, terutama karena pada MDGs kemarin belum tercapai. Contohnya pada kematian ibu, terus kematian anak, dan mungkin penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS itu belum tercapai pada saat MDGs. Nah, di sini dirangkum dalam SDGs menjadi pokoknya ketiga poin tersebut disatukan, yang mana untuk mendukung atau untuk mensukseskan hal tersebut, kita di sini harus menggerakkan setiap institusi atau setiap mahasiswa kedokteran untuk mendukung program SDGs ini, maksud saya. Yang mana program SDGs ini boleh dikat nggak? Nggak boleh? Oke. Jadi untuk program ini mahasiswa kedokteran terutama ya, yang diwadahi oleh SMKI bisa bergerak. Contohnya tidak hanya dalam pergerakan-pergerakan secara seremonial yang kemarin kita lakukan, terutama pada pada bulan bakti terutama. Nah, itu salah satu dukungan kita terhadap mensukseskan program SDGs ini. Nah, alangkah lebih baiknya program-program yang seperti kemarin yang lebih bisa kita bilang program yang terlihat seremonial tersebut kita bungkus ulang atau repackaging, yang pada akhirnya kita lakukan program ini untuk menimbulkan istilahnya apa ya, untuk menghasilkan program yang dapat dirasakan efeknya, terutama efeknya jangka panjang, tidak efek placebo seperti acara-acara seremonial sebelumnya. Seperti itu. Inovatif dan kreatif ya. Oke, untuk inovatif adalah seperti yang kita ketahui dari katanya sendiri, yang inovatif itu adalah yang punya inovasi baru ya, terutama inovasi baru. Dan di sini inovatif bisa digambarkan dengan acaranya yang kreatif. Terus tadi apa? Inovatif dan kreatif. Sebenarnya inovatif dan kreatif ini saling berkesinambungan dalam pergerakannya atau pengerjaannya. Nah, untuk wilayah 2 terutama ya, di sini kita harus membuat suatu proker-proker yang kreatif ya, terutama untuk menarik minat dari mahasiswa Fakultas Kedokteran, terutama di wilayah 2. Nah, yang saya lihat selama ini atau sejauh ini sebenarnya sudah cukup kreatif untuk wilayah 2 ini. Namun di sini sebenarnya kekurangannya kita itu adalah dari packaging acaranya. Packaging acara kita ini masih kurang, yang mengakibatkan beberapa mahasiswa kedokteran atau khususnya mahasiswa kedokteran kurang berminat dengan acara kita. Makanya di sini kita harus membuat inovasi baru, dan inovasi tersebut secara kreatif untuk mendukung atau untuk menarik simpati-simpati mahasiswa kedokteran se-wilayah 2 terutama. Oke, di Kalimantan ada Untan, di Jawa Barat ada Unpad,
Unisba, Unjani, Maranatha, dan Unswagati. Untuk di Jakarta ada UI, UKI, UIN, 9 Yarsi, Ukrida, terus apa lagi? Tayap. Untuk kelebihannya yang pertama dari sisi geografis sebenarnya SMKI Wilayah 2 itu adalah yang paling mudah untuk berkoordinasi, dikarenakan sebagian luas atau sebagian besar institusi itu tersebar di daerah Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Mungkin Kalimantan agak sulit, namun di sini karena adanya koordinasi yang baik di daerah Wilayah 2 ini dan kekeluargaan yang sangat baik, jadi memudahkan kita untuk terus berkoordinasi. Nah, yang selanjutnya kelebihan yang lainnya adalah kita ini ada di pusat pemerintahan, yang mana segala pergerakan dari pemerintah atau segala keputusan-keputusan dari pemerintah itu yang pertama sampai itu adalah ke telinga SMKI Wilayah 2 terutama. Nah, pada akhirnya cara kita menyikapi atau menyikapi keputusan-keputusan pemerintah yang ada itu bisa kita dengar langsung secara cepat dan bisa kita bertindak secara cepat juga dari keputusan pemerintah tersebut. Dan di sini SMKI Wilayah 2 sangat diuntungkan oleh kader-kadernya yang menurut saya sangat berkualitas. Kekurangannya, kalau yang saya rasakan terutama karena saya kemarin adalah PHW, yaitu adalah bonding bonding kita. Karena di tengah perjalanan dari SMKI Wilayah 2 ini terutama kemarin itu sudah mulai banyak yang menghilang terutama. Saya rasakan kekurangan yang pertama adalah bonding, dan yang kedua adalah rasa saling memiliki mungkin ya, yang berasal juga dari bonding gitu. Karena ketika seseorang sudah memiliki rasa memiliki akan suatu hal, dia akan melaksanakan atau melakukan hal tersebut dengan sukarela seperti itu. Dan kekurangannya lagi mungkin dari packaging acara kita sebenarnya sudah mulai bagus atau sudah cukup bagus, namun di sini harus kita package ulang atau harus kita bungkus ulang, dan terutama acara-acara seremonial itu terlalu banyak kalau kemarin menurut saya. Maka harusnya kita memberikan acara-acara yang berdampaknya itu luas dan efeknya itu dalam jangka panjang, terutama acara-acara dari CE mungkin ya, yang harus memiliki efek yang sangat signifikan. Dan kelebihannya, kayak untuk kelebihan SMKI Wilayah 2 kemarin, Bang Yoga itu sudah mencoba menjadikan SMKI ini sebagai organisasi yang moderat, yang mana organisasi yang moderat ini adalah organisasi yang tidak lekang oleh waktu, walaupun pada zaman sekarang ini sudah tergerus oleh era globalisasi. Namun di sini tanpa menghilangkan ideologi kita akan pergerakan konvensional mungkin ya. Di sini SMKI di package lebih asik mungkin ya oleh Bang Yoga kemarin. Mungkin itu kelebihannya. Untuk pemimpin yang diperlukan oleh SMKI Wilayah 2 terutama, yang paling utamanya adalah dia mampu membawa dua hal untuk organisasinya ya, yaitu adalah profesionalitas dan kekeluargaan. Mungkin untuk poin profesionalitas agak berat, karena seperti yang kita ketahui adalah SMKI organisasi yang non-profitable ya. Nah, mungkin dengan adanya mahasiswa yang hilang-hilangan atau mahasiswa, terutama PHW maksud saya, PHW yang hilang-hilangan, sebenarnya itu saya bilang wajar, karena secara umum mereka itu tidak dibayar. Jadi mereka berdasarkan cinta akan SMKI-nya. Yang kedua adalah kekeluargaan. Jadi kekeluargaan adalah hal yang paling pertama atau hal yang paling utama, karena seperti yang kita ketahui, seperti yang tadi saya bilang, bahwa ketika seseorang sudah merasa memiliki pada suatu hal, dia akan melakukannya dengan ikhlas gitu. Melakukan segala hal dengan ikhlas ketika dia sudah memiliki rasa sayang atau rasa memiliki akan organisasi tersebut. Nah, itu untuk organisasinya. Nah, untuk secara luas untuk wilayah 2 yang diperlukan adalah pemimpin yang moderat. Kenapa saya bilang moderat? Karena seperti yang tadi saya sebutkan juga, bahwa SMKI tidak boleh tergerus oleh globalisasi. Maka dari itu SMKI perlu orang-orang yang kreatif dan inovatif. Maka SMKI tidak hanya bergerak dari sisi konvensionalnya, namun harus bergerak juga, harus dirasakan segala efeknya, terutama dari pergerakan kontemporernya juga mungkin boleh dicoba. Yang
membedakannya adalah yang tadi saya sebutkan bahwa organisasi SMKI itu memiliki satu, yaitu pergerakan konvensionalnya. Pergerakan konvensional yaitu seperti yang setelah kita lakukan, contohnya seperti advokasi ke pemerintah ataupun pokoknya yang berhubungan dengan pemerintah ya. Itu terutama yang menjadi ciri khas dari SMKI yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya. Terus di SMKI itu adalah organisasi yang paling banyak anggotanya, yaitu ada sekitar 73 institusi se-Indonesia. Sedangkan organisasi-organisasi lainnya itu tidak memiliki anggota sebanyak itu. Dan yang seperti kita ketahui bahwa untuk menjadi anggota YSMKI itu harus istilahnya apa ya? Adalah kewenangan institusi, bukan perorangan. Itulah yang membedakan YSMKI dengan organisasi lainnya. YSMKI dan mahasiswa kedokteran. Seperti yang teman-teman tahu bahwa YSMKI adalah wadah dari segala ide ataupun pergerakan dari seluruh mahasiswa kedokteran se-Indonesia. Di sini, nol besar ketika YSMKI sebagai wadahnya atau sebagai center dari pergerakan mahasiswa kedokteran tidak didukung oleh setiap institusi-institusi yang menjadi roh utama dari YSMKI. Dan nol besar pula ketika setiap institusi itu bergerak sendiri-sendiri atau bergerak secara sporadis tanpa adanya wadah yang mempersatukan visi mereka dan tujuan-tujuan mereka. Maka dari itu, YSMKI dan setiap institusi adalah hal yang saling melengkapi, seperti puzzle. Halo, nama saya Rizky Prabadi dari Universitas Islam Bandung Angkatan 2013. Di sini nomor urut saya nomor urut kedua, yang mana mungkin silahkan rekan-rekan semua pilih dari kedua calon ini yang paling kompeten, yang mungkin menurut teman-teman dapat menjalankan amanahnya sebaik-baik. Karena ini bukan cerita tentang aku, kamu, dia, bahkan orang lain. Cerita siapa? Cerita kita semua. Karena siapa kita? Karena kita YSMKI. Coblos nomor 2, pejantan tangguh. Saya Zata, nomor urut 1. Dan saya Rizky, nomor urut 2. Saksikan Kami di Muswil.